Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mama Fadli dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas F semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengertian negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Yang kedua yaitu teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Yang ketiga yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu rakyat. Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Yang kedua, wilayah. Wilayah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A menjelaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dan yang kelima yaitu pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Materi yang kedua yaitu pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara. Yang pertama, apa itu rakyat? Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan rakyat. Terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintah yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Yang kedua yaitu penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah berniat menetap selama minimal 1 tahun. Yang ketiga yaitu apa itu warga negara? Warga negara Indonesia dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang. Materi yang ketiga yaitu asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama yaitu asas ius sanguinis atau law of the blood. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dan bukan atas negara tempat lahirnya. Yang kedua yaitu asas ius soli, law of the soil. Secara terbatas,
Asas untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang berpaku terbatas untuk anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Materi yang keempat yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Materi yang kelima yaitu hak dan kewajiban negara. Yang pertama yaitu hak hidup. Yang kedua hak pengakuan. Yang ketiga hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Yang keempat yaitu hak pembentukan keluarga dan keturunan. Yang kelima yaitu hak untuk kebebasan. Dan yang terakhir hak atas perlindungan dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu hak dan kewajiban bela negara. Tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, begitulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.